Halo anak-anak, selamat datang di kelas Agama Buddha. Hari ini kita akan belajar tentang tokoh-tokoh Buddha dalam kesetaraan gender pada masa kini. Marilah kita belajar dengan semangat, tekun, membuka pikiran kita dan hati kita untuk memahami tentang tokoh-tokoh Buddha dalam kesetaraan gender pada masa kini. Tapi sebelumnya, simaklah beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama adalah, apakah anak-anak mengetahui tokoh agama Buddha wanita setelah Sang Buddha parinibbana? Yang kedua adalah, apakah anak-anak tahu tokoh-tokoh Buddha wanita itu yang ada di Indonesia? Kemudian yang ketiga adalah, dalam bidang apa saja tokoh-tokoh wanita agama Buddha tersebut bergerak? Mari kita mulai pembelajaran ini bersama saya Bapak Roh Aksiyadi. Namo Buddhaya. Baik anak-anak, ternyata tokoh-tokoh Buddha dalam kesetaraan gender pada masa kini itu penting untuk dipelajari. Berikut Bapak akan menjabarkan tokoh-tokoh Buddha dalam kesetaraan gender pada masa kini. Yang pertama adalah ajaran Buddha dan kesetaraan gender. Ajaran Buddha sesungguhnya secara umum menekankan pada pembebasan dari samsara atau penderitaan atau kelahiran kembali, dan untuk mencapai nibbana atau nirwana melalui pencerahan. Ajaran Buddha seperti yang terdapat dalam Dhamma dan Vinaya pada prinsipnya tidak mendukung diskriminasi gender. Dalam ajaran Buddha, semua individu, baik itu pria maupun wanita, dianggap memiliki potensi untuk mencapai nibbana atau nirwana, dan dapat juga untuk melepaskan dari siklus kelahiran kembali atau penderitaan samsara. Saat ini, banyak orang dan komunitas Buddhis berusaha untuk mendorong kesetaraan gender dan menginterpretasikan ajaran Buddha dengan konteks modern yang lebih inklusif. Bagaimana anak-anak? Itu yang pertama. Menarik sekali kan ya? Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah tokoh-tokoh gerakan Buddhis yang memperjuangkan kesetaraan gender. Siapa saja tokoh tersebut? Mari kita pelajari bersama. Yang pertama adalah Jetsunma Tenzin Palmo, seorang bhiksuni asal Inggris yang dikenal karena perjuangannya untuk kesetaraan gender dalam tradisi Buddhisme Tibet. Jetsunma Tenzin Palmo adalah seorang bhiksuni dalam silsilah Drukpa dari aliran Kagyu Buddhisme Tibet. Dia adalah seorang penulis, guru, dan pendiri biara Dongyu Gatshal Ling di Himachal Pradesh, India. Dia terkenal sebagai salah satu dari sedikit yogi barat yang dilatih di timur. Setelah menghabiskan 12 tahun tinggal di Himalaya, 3 tahun diantaranya adalah untuk retret meditasi yang ketat. Kemudian yang kedua adalah Pema Chodron, seorang bhiksuni Amerika yang menjadi salah satu tokoh terkemuka dalam Buddhisme Tibet di Barat. Dia adalah penulis dan pengajar yang aktif mempromosikan ajaran Buddha dengan pendekatan yang inklusif terhadap gender. Yang ketiga adalah Dhammananda Bhikkhuni, merupakan bhikkhuni Thailand yang menjadi tokoh kontroversial ketika dia ditabiskan sebagai biarawati pada tahun 2003. Sejak itu, dia memainkan peran penting dalam memperjuangkan kesetaraan gender dalam Buddhisme Theravada di Thailand.
Keempat adalah Thubten Chodron. Thubten Chodron adalah seorang biarawati Buddha Tibet Amerika, guru, penulis, dan pendiri serta kepala biara Sravasti Abai. Merupakan biara pelatihan Buddha Tibet untuk biarawati dan biksu barat di Amerika Serikat. Chodron adalah tokoh sentral dalam penerapan kembali penabisan wanita biksuni. Dia adalah murid Dalai Lama ke-14, Tenshab Serkong Rinpoche, Lama Thubten Yese, Thubten Jopo Rinpoche, dan guru Tibet lainnya. Dia telah menerbitkan banyak buku tentang filsafat dan meditasi Buddhis, dan bersama Dalai Lama menulis serangkaian ajaran multivolume tentang jalan Buddhis, perpustakaan kebijaksanaan, dan belas asih. Yang kelima adalah Ayya Khema. Ayya Khema adalah seorang guru Buddhis yang terkenal karena memberikan kesempatan bagi perempuan untuk mempraktekkan ajaran Buddha. Pada tahun 1987, ia membantu mengordinasikan Asosiasi Wanita Buddha Internasional Sakyadhita yang pertama. Yang keenam adalah Sharon Salzberg. Sharon Salzberg adalah seorang penulis dan guru praktek meditasi Buddhis di Barat. Pada tahun 1974, ia ikut mendirikan Insight Meditation Society di Barre, Massachusetts bersama Jack Kornfield dan Joseph Goldstein. Penekanannya adalah pada meditasi vipassana, wawasan mendalam, dan meta, cinta, kasih, dan telah memimpin retreat meditasi di berbagai belahan dunia selama lebih dari 3 dekade. Semua metode ini berasal dari tradisi Buddha Theravada. Yang ketujuh adalah Dr. Parwati Suppangat. Beliau merupakan salah satu tokoh Buddhis di Indonesia. Dr. Parwati Suppangat memiliki gelar dan nama Buddhis Maha Upasika Pandita, MUP. Dr. Meta Panyakusuma Parwati Suppangat Sumarto, MA. Beliau adalah seorang tokoh Buddha Indonesia yang mendirikan Wanita Buddhis Indonesia atau WBI pada tahun 1973 dan menjadi ketua pertama kali WBI. Bagaimana anak-anak? Itu yang kedua. Tentunya sangat luar biasa sekali. Nah, kemudian kita akan menuju kesimpulan tentang tokoh-tokoh Buddha dalam kesetaraan gender pada masa kini. Kesimpulannya adalah, yang pertama, agama Buddha mendukung adanya kesetaraan gender. Yang kedua, tokoh-tokoh Buddha dalam konteks kesetaraan gender pada masa kini menunjukkan adanya upaya untuk kesetaraan gender. Yang ketiga, tokoh-tokoh wanita, baik sebagai biksuni atau pemimpin spiritual, memainkan peran sentral dalam memperjuangkan untuk kesetaraan gender. Anak-anak, bagaimana pelajaran hari ini? Apakah kalian sudah bertambah pengalaman tentang tokoh-tokoh Buddha dalam kesetaraan gender pada masa kini? Jika belum, silahkan bisa baca kembali dan tonton videonya. Setelah itu kerjakan aktivitas latihan dan penilaian. Oh ya, jangan lupa untuk memperdalam tokoh-tokoh Buddha dalam kesetaraan gender pada masa kini. Anak-anak dapat membuka materi ajar di LMS ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Namo Buddhaya.